Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan difference order yang lebih tinggi. Model ekonomi dalam melibatkan persamaan difference atau difference equation yang menghubungkan PT dan PT kurang 1 sama lain bila nilai P dalam suatu periode dapat menentukan secara unik nilai P dalam periode berikutnya. Jalur waktu P seluruhnya akan dapat ditentukan begitu nilai awal P0 ditetapkan. Namun, mungkin saja terjadi bahwa nilai variabel ekonomi dalam periode T, katakanlah YT, tergantung tidak hanya pada YT kurang 1, tetapi juga pada YT kurang 2. Situasi seperti itu akan menimbulkan persamaan difference order kedua. Secara tegas dikatakan, persamaan difference order kedua atau second order difference equation adalah persamaan yang melibatkan ekspresi delta kuadrat YT yang disebut difference kedua atau second difference dari YT, tetapi tidak berisi difference order yang lebih tinggi dari 2. Simbol delta kuadrat adalah pasangan waktu diskret dari simbol d kuadrat atau dt kuadrat, merupakan suatu instruksi untuk mengambil difference kedua sebagai berikut. Delta kuadrat YT sama dengan delta kali delta YT sama dengan delta kali YT tambah 1 kurang YT, atau sama dengan YT tambah 2 kurang YT tambah 1 kurang YT tambah 1 kurang YT, atau YT tambah 2 kurang 2 YT tambah 1 tambah YT. Jadi, difference kedua dari YT dapat ditransformasikan ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan dua periode waktu yang lamban atau time lag. Karena ekspresi seperti delta kuadrat YT dan delta YT cukup sulit untuk dipakai, kita akan mendefinisikan kembali persamaan difference order kedua sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lamban dalam variabel. Demikian juga persamaan difference order ketiga adalah suatu persamaan yang melibatkan 3 periode waktu yang lamban, dan seterusnya. Pertama, mari kita memusatkan perhatian pada metode penyelesaian persamaan difference order kedua. Untuk meninggalkan perumusan umum persamaan order yang lebih tinggi. Untuk menjaga agar lingkup diskusi dapat diatur dalam bab ini, kita hanya akan menyelesaikan persamaan difference linear dengan koefisien konstanta. Namun, baik suku konstanta maupun berbagai suku variabel akan dibahas berikut ini. Selanjutnya adalah persamaan difference linear order kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Suatu variasi dari persamaan difference order kedua yang sederhana berbentuk YT tambah 2 tambah A1 YT tambah 1 tambah A2 YT sama dengan C. Persamaan ini sebagai linear, non-homogen, dan dengan koefisien konstanta A1 dan A2 serta suku konstanta C. Penyelesaian khusus. Seperti sebelumnya, penyelesaian diperkirakan akan mempunyai dua komponen. Penyelesaian khusus YP yang menggambarkan tingkat equilibrium intertemporal dari Y, dan fungsi komplementer YC yang menyatakan penyimpangan dari equilibrium untuk setiap periode waktu. Penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian
persamaan yang lengkap. Kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K. Dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ini ke dalam, kita akan mendapatkan K tambah A1K tambah A2K sama dengan C. Dan K sama dengan C per 1 tambah A1 tambah A2. Jadi, selama 1 tambah A1 tambah A2 tidak sama dengan 0, integral khususnya adalah YP sama dengan K, sama dengan C per 1 tambah A1 tambah A2. Dalam kasus A1 tambah A2 tidak sama dengan min 1. Contoh 1. Carilah penyelesaian khusus dari YT tambah 2. Min 3Y T tambah 1 tambah YT sama dengan 6. Di sini kita mempunyai A1 sama dengan min 3, A2 sama dengan min 4, dan C sama dengan 6. Karena A1 tambah A2 tidak sama dengan min 1, penyelesaian khusus dapat diperoleh sebagai berikut. YP sama dengan 6 per 1 kurang 3 tambah 1. Maksudnya YP sama dengan 6 per 1 kurang 3 tambah 4 sama dengan 3. Dalam kasus A1 tambah A2 sama dengan min 1, penyelesaian percobaan atau trial solution YT sama dengan K akan gagal dan kita harus mencoba YT sama dengan KT dengan mensubstitusikan yang terakhir ini ke dalam dan mengingat bahwa sekarang kita mempunyai YT tambah 1 sama dengan K kali T tambah 1 dan YT tambah 2 sama dengan K kali T tambah 2, kita memperoleh K kali T tambah 2 tambah A1 K kali T tambah 1 tambah A2 KT sama dengan C. Dan K per C1 tambah A1 tambah A2 kali T tambah A1 tambah 2 sama dengan C per A1 tambah 2. Karena A1 adalah A2 sama dengan min 1. Kita dapat menuliskan penyelesaian khusus sebagai YP sama dengan KT sama dengan C per A1 tambah 2. Dalam kasus A1 tambah A2 sama dengan min 1 atau A1 tidak sama dengan min 2. Contoh 2, carilah penyelesaian khusus dari YT tambah 2 tambah YT tambah 1 kurang 2YT sama dengan 12. Di sini A1 sama dengan 1, A2 sama dengan min 2, dan C sama dengan 12. Jelaslah, rumus tidak dapat digunakan tetapi dapat jadi YP sama dengan 12 per 1 tambah 2T sama dengan 4T. Penyelesaian khusus ini menggambarkan equilibrium yang bergerak atau moving equilibrium. Jika A1 tambah A2 sama dengan min 1, tetapi pada waktu yang sama A1 sama dengan min 2, yaitu jika A1 sama dengan min 2 dan A2 sama dengan 1. Maka bisa menerapkan penyelesaian percobaan dari bentuk YT sama dengan KT kuadrat yang menyatakan YT tambah 1 sama dengan K kali T tambah 1 tambah sama dengan kuadrat, dan seterusnya. YP sama dengan KT kuadrat sama dengan C per 2 T kuadrat dalam kasus A1 sama dengan min 2, A2 sama dengan 1. Namun, karena rumus ini digunakan hanya untuk kasus tunggal dari persamaan difference YT tambah 2 kurang 2YT tambah 1 tambah YT sama dengan C, kegunaannya agak terbatas. Fungsi komplementer. Untuk mendapatkan fungsi komplementer, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan.
YT tambah 2 tambah A1 YT tambah 1 tambah A2 YT sama dengan 0. Dengan persamaan difference order pertama, telah mengajarkan bahwa ekspresi AB pangkat T memainkan peranan utama dalam penyelesaian umum atas persamaan seperti itu. Oleh karena itu, mari coba kita penyelesaian dari bentuk YT sama dengan AB kuadrat. AB pangkat T maksudnya. Yang secara alami menyatakan bahwa YT tambah 1 sama dengan AB pangkat T tambah 1 dan seterusnya. Sekarang merupakan tugas untuk menentukan nilai A dan B dengan mensubstitusikan penyelesaian percobaan ke dalam persamaannya menjadi AB pangkat T tambah 2 tambah A1 AB pangkat T tambah 1 tambah A2 AB pangkat T sama dengan 0. Atau sesudah mencoret faktor umum yang tak 0, AB pangkat T, B kuadrat tambah A1B tambah A2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini yaitu persamaan karakteristik atau yang dapat dibandingkan dengan memiliki akar karakteristik. B1, B2 sama dengan A1 tambah kurang akar A1 pangkat 2 tambah 4A2 per 2 yang masing-masing dapat diterima dalam penyelesaian AB pangkat T. Dalam kenyataannya, B1 dan B2 keduanya akan muncul dalam penyelesaian umum dari persamaan difference yang homogen. Karena, seperti kasus persamaan diferensial, penyelesaian umum ini harus terdiri dari dua bagan yang bebas secara linear atau linearly independent, masing-masing dengan konstanta arbitrer pengalinya sendiri. Tiga situasi mungkin dapat dijumpai dalam hubungannya dengan akar karakteristik, tergantung pada ekspresi akar kuadrat dalam mendapatkan bahwa ini sangat serupa dengan analisis persamaan diferensial orde kedua. Kasus 1. Akar real yang berbeda. Bila A1 lebih besar dari 4A2, akar kuadrat adalah bilangan real, dan B1 serta B2 adalah real dan berbeda. Dalam peristiwa B1 dan B2 adalah independen atau bebas secara linear, dan fungsi komplementer dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari ekspresi tersebut, yaitu YC sama dengan A1 B1 tambah A2 B2. Contoh 3. Carilah penyelesaian dari YT tambah 2 tambah YT tambah 1 kurang 2YT sama dengan 12. Persamaan ini mempunyai koefisien A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan min 2. Dari akar karakteristik dapat diperoleh dalam bentuk B1, B2 sama dengan 1, min 2. YC sama dengan A1 1 pangkat T tambah A2 kali min 2 pangkat T tambah A1 tambah A2 kali min 2 pangkat T. Karena dalam contoh 2 penyelesaian khusus dari persamaan difference yang diberikan telah diperoleh berupa YP sama dengan 4T, maka dapat menulis penyelesaian umum sebagai YT sama dengan YC tambah YP sama dengan A1 tambah A2 kali min 2 pangkat T tambah 4AT. Masih ada dua konstanta arbitrer A1 dan A2 yang akan dipastikan. Untuk menyelesaikan ini diperlukan dua kondisi awal. Misalkan kita diberikan Y0
sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 5. Jadi menetapkan T0 dan T1 berturut-turut dalam penyelesaian umum. Yang kedua, kasus 2, akar real yang berulang. Bila A1 sama dengan 4A2, akar kuadrat hilang dan akar B sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan min A1 per A2. Jika kita nyatakan fungsi komplementernya dalam bentuk, maka dua komponen akan diringkas ke dalam satu suku menjadi A1 B1 tambah A2 B2 sama dengan A1 tambah A2 kali B pangkat T sama dengan A3 B pangkat T. Ini tidak akan berhasil karena sekarang kita kekurangan satu konstanta. Untuk menyediakan komponen yang hilang, kita ingat kembali akan merupakan suku A3 B pangkat T yang bebas secara linear, cara yang lama, yaitu mengalihkan B pangkat T dengan variabel T akan digunakan lagi. Oleh karena itu, suku komponen yang baru akan dibentuk A4TB pangkat T, bahwa ini bebas secara linear terhadap A3B pangkat T adalah jelas, karena tidak pernah dapat memperoleh ekspresi A4TB pangkat T dengan melampirkan koefisien konstanta pada A3B pangkat T, bahwa A4TB pangkat T memang memenuhi syarat sebagai penyelesaian persamaan homogen. Sama seperti A3B pangkat T dapat dengan mudah dibuktikan dengan mensubstitusikan YT sama dengan A4TB pangkat T, dan seterusnya. Karena itu, fungsi komplementer untuk kasus akar yang berulang adalah YC sama dengan A3B pangkat T tambah A4TB pangkat T. Selanjutnya adalah contoh 4. Carilah fungsi komplementer dari YT tambah 2 tambah 6YT tambah 1 tambah 9YT sama dengan 4. Koefisiennya menjadi A1 sama dengan 6 dan A2 sama dengan 9. Sementara akar karakteristik adalah B1 sama dengan B2 sama dengan min 3. Oleh karena itu kita akan dapatkan YC sama dengan A3 kali min 3 pangkat T tambah A4T kali min 3 pangkat T. Jika kita maju selangkah lebih jauh, dengan mudah dapat diperoleh YP sama dengan 1/4, sehingga penyelesaian umum dari persamaan difference yang diberikan adalah YT sama dengan A3 kali min 3 pangkat T tambah A4T kali min 3 pangkat T tambah 1/4. Jika diketahui dua kondisi awal, maka A3 dan A4 juga dapat diberikan nilai definit. Selanjutnya adalah kasus 3, akar kompleks. Dalam kemungkinan yang terakhir, A1 lebih besar 4A2, akar karakteristik adalah kompleks sekawan. Secara khusus hal itu akan berbentuk B1 B2 sama dengan H tambah kurang VI, di mana H sama dengan min A1 per 2 dan V sama dengan akar 4A2 kurang A1 per 2. Jadi fungsi komplementernya sendiri menjadi JC sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 sama dengan A1 kali H kali VI pangkat T tambah A2 kali H kurang FI pangkat T. Seperti terlihat, YC tidak mudah diinterpretasikan, tetapi untunglah dengan bantuan dalil de Moivres yang diberikan, fungsi komplementer ini dapat dengan mudah ditransformasikan ke dalam suku trigonometri yang telah kita pelajari.
Menurut penjelasan dalil tersebut, kita dapat menuliskan rumus tersebut, di mana nilai R selalu diambil positif menurut. Fungsi komplementer berbeda dengan pasangan persamaan diferensialnya dalam dua hal penting. Pertama, ekspresi cos dan sin telah menggantikan penggunaan cos VT dan sin VT yang terdahulu. Kedua, faktor pengali R pangkat T, suatu eksponensial dengan basis R, telah menggantikan ekspresi eksponensial natural eksponensial HT. Singkatnya, kita telah bergeser dari koordinat kartesius H dan V adalah akar kompleks ke koordinat kutubnya. Pada contoh 6, teman-teman bisa melihatnya pada teks. Selanjutnya, konvergensi jalur waktu. Pertama, tinjaulah kasus akar real yang berbeda. B1 tidak sama dengan B2. Jika B1 lebih besar dari 1 dan B2 lebih besar dari 1, maka kedua suku komponen dalam fungsi komplementer A1, B1, dan A2, B2 akan menjadi eksplosif dan demikian YC harus divergen. Dalam kasus sebaliknya, B1 lebih besar 1 dan B2 lebih besar 1. Kedua suku dalam YC akan konvergen menuju ke 0 bila T naik sampai tak terbatas dan demikian juga YC. Kembali ke kasus akar yang berulang, kita dapatkan bahwa fungsi komplementer terdiri dari suku-suku A3 pangkat BT dan A4 TB pangkat T. Seperti ditunjukkan dalam yang pertama telah kita kenal, tetapi masih dibutuhkan penjelasan untuk terakhir, yang melibatkan pengali T. Jika B lebih besar dari 1, suku B pangkat T akan menjadi eksplosif dan pengali T hanya sekedar memperkuat eksplosif bila T meningkat. Periode yang berurutan dan juga bukan merupakan jenis fluktuasi yang biasa, melainkan menunjukkan suatu jenis fluktuasi tangga. Sejauh menyangkut konvergensi, faktor yang menentukan sebenarnya adalah suku R pangkat T, yang seperti suku eksponensial pangkat HT dalam akan mendikte apakah fluktuasi tangga akan ditingkatkan atau dikurangi bila T meningkat. Dalam kasus sekarang, fluktuasi dapat diperkecil secara bertahap jika hanya R lebih kecil dari 1, karena R menurut definisi merupakan nilai absolut dari akar kompleks yang sekawan. Kondisi untuk konvergensi sekali lagi adalah bahwa akar karakteristiknya lebih kecil dari 1 dalam nilai absolut. Sebagai kesimpulan, untuk ketiga kasus akar karakteristik jalur waktu akan konvergen menuju ekuilibrium interporal atau stasioner atau bergerak tanpa memperhatikan kondisi awal apa yang terjadi jika dan hanya jika nilai absolut dari setiap nilai akar kurang dari 1. Selanjutnya, multiplier Samuelson model interaksi akselerasi. Sebagai ilustrasi dari penggunaan persamaan difference order kedua dalam ilmu ekonomi, mari kita mengutip model interaksi klasik dari Profesor Paul Samuelson, ekonom pertama yang memenangkan hadiah Nobel, yang mencari proses dinamis dari determinasi pendapatan bila prinsip akselerasi beroperasi bersama-sama dengan multiplier Keynes. Selanjutnya, kerangka kerja. Misalkan bahwa pendapatan nasional YT dibentuk dari 3 komponen aliran pengeluaran, konsumsi konsumsi C, investasi I, dan pengeluaran pemerintah G. Konsumsi digambarkan bukan sebagai fungsi dari pendapatan saat ini, tetapi pendapatan periode sebelumnya, YT kurang 1. Untuk menyederhanakan, diasumsikan bahwa CT proporsional
proporsional secara sempurna terhadap YT kurang 1. Asumsi-asumsi dapat diterjemahkan ke dalam himpunan persamaan berikut. YT sama dengan CT tambah IT tambah G0. CT sama dengan alfa YT kurang 1. IT sama dengan alfa kali CT kurang CT tambah 1. Di mana gamma menunjukkan kecenderungan konsumsi marginal dan alfa menunjukkan akselerator kependekan dari koefisien akselerasi. Jika investasi input menghilangkan dari model, yang tersisa adalah persamaan difference order pertama yang mengandung proses multiplier yang dinamis. Tetapi dengan dimasukkannya investasi indus, jika kita mempunyai persamaan difference order kedua yang melukiskan interaksi antara multiplier dan akselerator. Bisa teman-teman lihat di sana ada penyelesaian sebagai penyelesaian khusus, di mana YP sama dengan G0 per 1 kurang gamma kali 1 tambah alfa tambah alfa gamma sama dengan G0 per 1 kurang gamma. Berkenaan dengan fungsi komplementer, terdapat 3 kasus yang mungkin. Kasus 1, A1 lebih besar dari 4A2 dalam konteks saat ini dicirikan oleh gamma pangkat 2 kali 1 tambah alfa pangkat 2 lebih besar 4 alfa gamma, atau gamma kali 1 tambah A pangkat 2 besar 4A. Gamma lebih besar dari 4 alfa per 1 kali alfa kuadrat. Demikian juga untuk menandai kasus 2 dan 3, kita hanya perlu mengubah secara berturut-turut tanda besar dari dalam ketidaksamaan yang terakhir menjadi sama dengan dan kecil dari. Kita telah menggambarkan grafik persamaan gamma sama dengan 4A kali 1 tambah A kuadrat sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Konvergensi dan divergensi harus dinyatakan dalam bentuk nilai alfa dan gamma. Untuk mengerjakan ini, kita dapat menggunakan kenyataan bahwa dua akar karakteristik selalu dihubungkan satu sama lain dengan dua persamaan berikut. B1 tambah B2 sama dengan gamma kali 1 tambah alfa. B1 B2 sama dengan alfa gamma. Bisa teman-teman baca materinya. Selanjutnya adalah ringkasan grafik. Analisis sebelumnya telah menghasilkan suatu klasifikasi yang kompleks dari kasus dan subkasus. Himpunan semua pasangan alfa dan gamma yang dapat diterima dalam model ditunjukkan pada dengan berbagai daerah 4 persegi panjang yang berwarna gelap. Karena nilai gamma sama dengan 0 dan gamma sama dengan 1 tidak termasuk, seperti halnya nilai alfa sama dengan 0, maka daerah gelap yang merupakan 4 persegi panjang tanpa sisi telah kita menggambarkan persamaan gamma sama dengan 4 alfa kali 1 tambah A pangkat 2 untuk membedakan 3 kasus utama. Titik kurva tersebut termasuk pada kasus 2. Titik-titik terletak di sebelah utara kurva adalah untuk kasus 1, sementara yang terletak di sebelah selatan dengan nilai gamma yang lebih rendah adalah kasus 3, untuk membedakan antara subkasus yang konvergen dan divergen. Sekarang kita tambahkan grafik alfa gamma sama dengan 1 atau hiperbola segi 4 sebagai garis demarkasi lainnya. Titik-titik yang terletak di sebelah utara hiperbola segi 4 ini memenuhi ketidaksamaan alfa gamma lebih besar dari 1, sedangkan yang terletak di bawahnya berhubungan dengan alfa gamma lebih kecil dari 1. Jadi mungkin untuk membedakan subkasus secara mudah. Selanjutnya adalah inflasi dan pengangguran dalam waktu diskret.
Interaksi antara inflasi dan pengangguran yang telah dibahas sebelumnya adalah kerangka waktu kontinu. Dapat juga diterapkan dalam waktu diskret. Di dalam inflasi pengangguran dalam waktu diskret terdapat 3 variabel endogen, P tingkat inflasi aktual, dan U tingkat pengangguran. Selanjutnya, persamaan difference dalam P. Sebagai langkah pertama dalam analisis atas model yang baru ini, kita coba lagi untuk menyederhanakan model tersebut menjadi satu persamaan dengan satu variabel. Misalkan variabel tersebut P. Selanjutnya adalah jalur waktu P. Equilibrium intertemporal nilai P yang diberikan oleh integral khusus adalah rumusnya ada di teks. Oleh karena itu, seperti dalam model waktu kontinu, equilibrium tingkat inflasi tepat sama dengan tingkat ekspansi moneter. Sekarang pertimbangkan kasus 1 di mana kedua akar B1 dan B2 adalah real dan berbeda. Karena hasil kali B1 dan B2 positif, maka B1 dan B2 harus mempunyai tanda yang sama. Selanjutnya adalah analisis U. Jika sebagai alternatif kita ingin menganalisis jalur waktu tingkat pengangguran, kita dapat menggunakan sebagai titik awal untuk dapat melepaskan diri dari suku P dalam persamaan tersebut. Pertama, kita substitusikan untuk mendapatkan 1 tambah beta K kali U T tambah 1 kurang UT sama dengan K kali alfa kurang T kurang M. Selanjutnya adalah hubungan Phillips jangka panjang. Di sana bisa teman-teman lihat ada beberapa rumus penjelasannya, karena persamaan ini hanya mengenai equilibrium tingkat pengangguran dan inflasi, maka hal ini ditujukan untuk melukiskan hubungan Phillips jangka panjang atau long run Phillips relation. Kasus dari mendapatkan perhatian yang lebih besar dari para ekonom dalam kasus G sama dengan 1 dan jika G sama dengan 1, maka suku P akan mempunyai koefisien 0 dan demikian hilang dari gambaran. Selanjutnya adalah generalisasi ke suku variabel dan persamaan orde yang lebih tinggi. Sekarang kita telah siap untuk memperluas metode kita dalam dua arah, ke kasus suku variabel dan ke persamaan difference dengan orde yang lebih tinggi. Suku variabel dalam bentuk Cm pangkat T. Apabila suku konstanta C diganti dengan suku variabel, suku fungsi T pengaruhnya hanya akan terjadi terhadap penyelesaian khusus. Untuk mendapatkan penyelesaian khusus yang baru, kita sekali lagi dapat menggunakan metode koefisien tak tentu. Selanjutnya, suku variabel dalam bentuk Ct pangkat N. Kita menggunakan suku variabel dalam bentuk Ct pangkat N, di mana C adalah setiap konstanta dan N adalah bilangan bulat positif. Di sana ada beberapa contoh penyelesaian dari suku variabel dalam bentuk Ct pangkat N. Bisa teman-teman baca sendiri saja dan memahaminya. Selanjutnya, persamaan difference linear orde yang lebih tinggi. Orde dari suatu persamaan difference menunjukkan difference orde tertinggi yang ada dalam persamaan. Tetapi hal itu juga menunjukkan jumlah maksimum dari periode waktu lamban yang terlibat. Suatu persamaan difference linear orde ke n dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Selanjutnya, konvergensi dan dalil Schur. Bila kita mempunyai persamaan difference orde tinggi yang tidak mudah diselesaikan, kita dapat menentukan konvergensi jalur waktu yang relevan secara kualitatif tanpa harus berjuang dengan penyelesaian kualitatif aktual. Perhatikan bahwa karena syarat dalam dalil ini diberikan dengan basis jika dan hanya jika, maka ini merupakan syarat perlu dan cukup. Jadi dalil Schur merupakan pasangan persamaan difference yang sempurna dari dalil
root yang diperkenalkan sebelumnya dalam kerangka persamaan diferensial.